Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Semoga kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini. Nah, adapun tujuan dari rangkaian ibadah ini adalah membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, ya, sebagaimana di ujung ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, ya, semoga kalian bertakwa. Nah, bertakwa merupakan impian, ya, bagi seorang mukmin tentunya, ya, menjadikan dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu mereka senantiasa berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas, begitu ya. Nah, orang bertakwa itu penuh dengan pertimbangan. Kalau suatu aktivitas itu baik, ya, bermanfaat, kemudian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakwa akan mengerjakannya. Tetapi sebaliknya, kalau aktivitas itu, ya, tidak bermanfaat, bahkan berpotensi mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas itu oleh orang-orang yang bertakwa akan ditinggalkan. Nah, inilah satu bentuk kehati-hatian yang ada pada diri orang yang bertakwa itu. Nah, sahabat sekalian, sesungguhnya bulan Ramadan ini mendidik kita, ya, untuk menjadi pribadi yang bertakwa itu. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan, ya, kado terindah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga Ramadan kali ini benar-benar mengantarkan kita kepada pribadi yang bertakwa itu, sehingga kita mendapatkan hadiah ataupun kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, apa saja hadiah ataupun kado terindah dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu? Nah, yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh sikap furqan. Nah, furqan ini adalah satu sikap yang mampu membedakan antara yang hak dan batil, ya, benar, salah, ya, terpuji, tercela, ataupun yang halal dan haram, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, ya, antara membedakan yang hak dan yang batil bagimu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu,
Allah memiliki karunia yang besar. Nah, ini kado terindah yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam Quran surah Al-Anfal ayat ke-29. Jadi mereka dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap furqan. Ya, jadi Allah memberikan satu kemampuan kepada orang-orang yang bertakwa begitu ya, untuk mengambil jalan terbaik. Ya, ketika mereka dihadapkan suatu hal yang itu mengundang keraguan mereka. Nah, keraguan ataupun dalam satu kesulitan tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka kemampuan untuk memilih jalan yang terbaik. Nah, inilah sikap furqan yang Allah anugerahkan kepada orang yang bertakwa. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kado terindah dari Allah untuk orang yang bertakwa adalah memberinya jalan keluar dari segala kesulitan dan rezeki. Nah, ini ya satu jaminan ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan Allah akan memberikan mereka rezeki, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Masya Allah ya, diberikan jalan keluar ya atas setiap permasalahan hidupnya. Kemudian Allah datangkan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Nah, ini luar biasa. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kado terindah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa mereka akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap langkah hidup mereka, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, baik itu dari niat-niat jahat ya, orang-orang yang ingin ya berlaku zalim kepada dirinya. Jadi Allah melindungi mereka. Nah, jadi karena mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala itulah, maka orang-orang yang bertakwa itu akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu mereka tidak akan ya bersedih hati ya, ataupun merasa khawatir ya apapun ya cobaan ataupun ujian yang datang ya menghampiri dirinya, maka mereka tidak khawatir ya, karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertainya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang ketiga ya. Jadi mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kado terindah dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah ya mendapatkan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kado yang luar biasa dari Allah
Jadi kalau orang yang bertakwa, Allah akan anugerahkan ilmu dari sisinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa adalah keselamatan dari api neraka. Nah, orang-orang yang bertakwa ini mereka akan selamat dari azab api neraka. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surah Maryam ayat 72. Jadi Allah akan selamatkan ya orang-orang yang bertakwa itu dari azab api neraka. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam ya, yang terakhir, kado terindah dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah dijanjikan surganya. Nah, sebagaimana di dalam firman-Nya disebutkan, Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Quran Surah Al-Qalam ayat 34. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Quran Surah Maryam ayat 63. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya di antara kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya ketika kita keluar Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang terpilih dan tergolong ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala ini akan kita dapatkan, akan kita peroleh ya dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.